Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ulama terdahulu mereka begitu semangat, mereka begitu antusias ketika berada di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Ini dia Imam Malik, seorang ulama besar pada zamannya dan merupakan salah satu pendiri mazhab Maliki, yang beliau memiliki murid santri yang banyak, ribuan. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, beliau liburkan seluruh aktivitas pengajiannya. Beliau liburkan seluruh kegiatan pengajiannya, kajian hadisnya beliau liburkan. Ketika memasuki Ramadan, beliau fokus untuk berinteraksi, untuk membaca Al-Quran. Ini dia Imam Qatadah, seorang imam besar. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari sekali hatam. Namun ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau fokus membaca Al-Quran dan hatam sehari sebanyak sekali hatam. Yang teristimewa adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, beliau hatam dalam sehari sebanyak 2 kali. Mengapa ulama-ulama seperti mereka ini ketika memasuki Ramadan mereka semangat, mereka antusias? Karena ternyata ada hubungan yang erat antara Al-Quran dan Ramadan. Hubungan yang pertama adalah bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran Allah turunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama turun 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, turun 30 juz. Dan yang istimewanya adalah turunnya Al-Quran tersebut bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian yang kedua adalah turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Ini terjadi pula pada bulan Ramadan yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Dan surah dan ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, hubungan yang kedua adalah bahwa Al-Qur'an dan puasa pahalanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat kepada para pelakunya. Berkata pahala Al-Qur'an, ya Allah, karena aku dia terhalangi dari tidur malam, maka berilah syafaat padanya untuk hari ini. Kemudian berkata pahala puasa, ya Allah, karena aku dia terhalangi dari makan dan minum, maka berilah syafaat untuknya pada saat ini. Jadi Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada pelakunya. Itulah hubungannya sehingga para ulama begitu semangat, antusias mereka untuk membaca Al-Quran. Dan yang lebih teristimewa adalah bahwa malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan murojaannya Rasulullah, untuk mendengarkan bacaannya Rasulullah SAW, turun setiap malam, dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Maka tidak heran para ulama begitu semangat untuk mereka membaca Al-Quran. Maka kita manfaatkan waktu Ramadan ini, kita tuangkan diri kita, waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ingin kemuliaan, maka carilah kemuliaan dengan Al-Quran. Sesungguhnya kita menginginkan pahala yang banyak. Tahukah kita dengan satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, kita akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapat predikat yang terbaik, predikat yang dimuliakan oleh Allah. Tahukah kita dengan Al-Quran kita akan mendapat predikat yang baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghatamkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran
dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.